welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Bidan Cici. Kali ini aku mau share ke teman-teman semua mengenai 5 cara program hamil yang efektif menangani infertilitas. Bagi kalian yang baru aja gabung di YouTube channel aku, channel ini mengedukasi kalian tentang healthcare, baby care, tips, dan review. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yang udah subscribe, jangan lupa like, comment, share, and bunyi loncengnya. Terima kasih. Sebelum ke videonya, aku mau minta maaf dulu kalau ada suara-suara yang agak berisik karena ini di pinggir jalan banget. So, kita langsung aja ke videonya. Bagi teman-teman semua yang lagi cari-cari info mengenai program hamil atau apa itu program hamil, alhamdulillah banget kita ketemu sekarang dan kamu mengunjungi channel yang tepat. Oke, kenapa sih semua orang itu bertanya-tanya mengenai program hamil, kapan aku hamil? Mungkin untuk sebagian orang yang lainnya hamil itu adalah hal yang mudah, kayak baru nikah langsung hamil. Tapi ada juga beberapa teman-teman kita yang agak perlu perjuangan yang lebih untuk mendapatkan seorang bayi atau seorang anak. Program hamil itu sendiri yaitu upaya atau metode seseorang untuk mendapatkan keturunan. Nah, bukan itu aja, when atau kapan sih kita tuh warning atau perlu banget untuk melakukan program hamil, atau sekitar nanya-nanya, search tentang infonya mengenai program hamil ini. Oh iya, sebaiknya kamu jangan terburu-buru mengenai program hamil ini. Alangkah baiknya kamu menganalisa dulu berapa lama menikah dengan pasangan. Kalau misalnya hanya baru sebulan, 2 bulan, lebih baik konsentrasi untuk masa subur kamu atau gaya hidup kamu dan pasangan. Jangan terburu-buru langsung pengen punya anak. Dan pastikan kesiapan mental itu sudah terbentuk antara kamu dan juga pasangan. Jika yang aku sebutkan tadi sudah terbentuk dan sudah tersusun rapi, yuk kita ke step selanjutnya mengenal infertilitas. Apa sih infertilitas? Infertilitas merupakan masalah yang menerpa tidak sedikit pasangan yang mendambakan untuk mendapatkan momongan. Infertilitas itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Dalam penjelasan sederhananya, infertilitas primer yaitu suatu pasangan yang belum mendapatkan momongan sama sekali dalam waktu minimal 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau infertilitas sekunder sebelumnya sudah pernah hamil dan selanjutnya mengalami kegagalan kehamilan berikutnya dalam rentang waktu minimal 12 bulan. Kondisi infertilitas ini diartikan dengan adanya gangguan reproduksi pada salah satu pasangan. Ketidaksuburan banyak penyebabnya, baik dari segi laki-laki maupun dari perempuan. Penyebab infertilitas atau ketidaksuburan dari segi pria, yang pertama yaitu jumlah sperma yang sedikit. Yang kedua, bentuk sperma yang abnormal atau tidak normal. Yang ketiga, pergerakan sperma yang buruk. Dan yang keempat, saluran sperma yang terhambat. Sementara itu, dari segi wanita, sulit mendapatkan kehamilan. Yang pertama, ovarium yang tidak menghasilkan sel telur secara teratur. Yang kedua, tersumbatnya tuba falopi. Dan yang ketiga, adanya gangguan di serviks atau rahim. Sebenarnya, cara-cara program hamil yang akan aku sebutkan ini tergantung dari masalah yang dihadapi oleh pasangan. Kalau salahnya dari pria, spermanya sedikit atau spermanya nggak bagus, nah itu sebaiknya diobati dulu. Atau misalnya dari segi wanita ada miom atau ada polip di daerah rahimnya, itu harus diobatin dulu. Makanya hal atau langkah pertama sebelum melakukan program hamil yaitu konsultasi ke dokter kandungan atau ke bidan terdekat. Tapi untuk lebih kontinu lagi, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter kandungan, karena kalau ke bidan biasanya hanya konsultasi face to face aja, nggak bisa di USG, karena USG itu adalah kewenangan dokter kandungan. Jika pasangan ya, nggak boleh wanita aja atau pria aja yang datang ke dokter kandungan, harus pasangan. Karena apa? Nanti akan dilakukan anamnesa awal, which is itu ditanya-tanya dari A sampai Z, pernah melakukan program hamil atau enggak, pernah ada gangguan atau enggak, sudah berapa lama menikah, dan lain-lain, pokoknya banyak. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh dokter kandungan yaitu di USG. Di USG untuk si wanitanya, dilihat apakah ada gangguan atau enggak. Nah, kalau misalnya ada gangguan, ini juga akan dijelaskan oleh dokter kandungan kedua-duanya, jadi tidak ada salah paham. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung bisa ditanyakan hari itu juga. Jujur aja, di lapangan aku sering banget nemuin pasangan-pasangan yang datang 1 orang. Terus selanjutnya
pasangan yang lainnya ikut gitu untuk kontrol selanjutnya. Nah, dokternya ini harus menjelaskan dari awal lagi. Kadang ini juga menjadi kesalahpahaman di antara pasangan tersebut. Lalu jika masalahnya ada di pria, misalnya pas konsultasi ke dokter udah dianalisa sperma, nah tindak lanjutnya ini akan diketahui oleh dokter kandungan harus gimana nih gitu, baru bisa menjalankan program hamil yang aku sebutkan ini ya. Semua program hamil ini juga kewenangan dokter kandungan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, metode program hamil yang bisa moms lakukan atau yang bisa teman-teman lakukan yaitu obat untuk mengatur ovulasi. Dokter akan merekomendasikan obat atau suntikan hormon kesuburan untuk mempermudah terjadinya ovulasi. Ada berbagai jenis pilihan obat yang akan disampaikan oleh dokternya, atau dokternya tahu nih bagusnya untuk kamu itu apa. Ini biasanya diberikan ke wanita ya. Jadi harus konsultasi dulu, harus cek dulu kapan disuntikannya, kapan diberikan obatnya. Nah, syaratnya biasanya untuk dilakukan penyuntikan atau pemberian obat kesuburan ini tidak ada gangguan di rahim. Kalau misalnya ada gangguan di rahim kayak kista, mio, polip, itu harus dibersihin dulu, dioperasi dulu, baru bisa melakukan penyuntikan kesuburan ini. Atau ada gangguan di sperma, spermanya diobatin dulu. Jadi percuma kalau disuntikan obat kesuburan tapi spermanya enggak diobatin, mau sampai kapan juga si wanitanya subur nggak akan ketemu, karena kan spermanya kurang atau spermanya nggak bagus, jadi nggak akan hamil juga, percuma buang-buang uang. Harus dicek satu-satu kalau program hamil itu apa aja nih masalahnya di mana. Yang kedua, pembedahan tuba falopi yang tersumbat. Nah, jika teman-teman ada yang mengalami tuba falopinya tersumbat, ini biasanya dilakukan pembedahan oleh dokter kandungannya, baru bisa dilakukan program hamil alami atau dilihat kapan masa suburnya gitu setelah melakukan operasi. Apabila saluran tuba falopi tersumbat atau biasanya riwayat infeksi panggul atau endometriosis, nah ini tuh akan menjadi salah satu penyebab sulitnya kehamilan. Nah, kalau si tuba falopinya ini ada masalah atau ada sumbatan, si sel telurnya nggak bisa lewat dong. Sampai kapanpun jika ada sumbatan di tuba falopi, itu kecil kemungkinan untuk hamil. Yang ketiga, IUI atau intrauterine insemination atau inseminasi intrauterin. IUI ini cukup populer dan menjadi pilihan pertama untuk pasangan menjalankan atau melakukan program hamil. Jadi pada prosedur IUI ini, sperma yang udah dicek, sperma yang steril ini akan dimasukkan oleh dokter langsung ke rahim. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan jumlah sperma capai tuba falopi, sehingga kemungkinan untuk terjadinya hamil semakin meningkat. Nah, syarat-syarat dilakukannya IUI ini juga banyak, diantaranya melakukan USG, HSG, dan juga analisa sperma. 3 syarat ini tentunya penting banget karena menentukan hasil IUI nanti. USG dilakukan untuk melihat apakah ada gangguan di rahim seorang wanita. Lalu HSG untuk melihat apakah ada penyumbatan di saluran tuba falopi. Dan analisa sperma tentunya untuk melihat kesuburan atau kualitas sperma pria. Nah, setelah itu nanti biasanya nggak langsung nih datang besok ya IUI, nggak gitu. Jadi harus ada prosesnya dulu. Wanitanya ini dibikin subur dulu, kapan nih masa suburnya gitu, baru dilakukan IUI atau dimasukkan si spermanya oleh dokter ini. Nah, setelah dilakukan IUI ini, baru nanti dicek sama dokternya kapan nih harus kontrol ulang atau kapan nih test pack gitu. Biasanya untuk IUI ini tuh prosedurnya panjang, jadi harus menyediakan dana yang lumayan ya. Selanjutnya yang keempat yaitu in vitro fertilization atau IVF atau bayi tabung. Pasti teman-teman udah sering banget dengar karena biasanya artis-artis langsung melakukan IVF ini. Untuk teman-teman yang punya dana lebih banyak untuk melakukan bayi tabung, silahkan langsung melakukan bayi tabung tapi dengan konsultasi terlebih dahulu ke dokter. Tapi beberapa pasangan biasanya melakukan IUI dulu. Jika IUI 3, 4, sampai 5 kali gagal, baru mereka melakukan IVF atau bayi tabung. IVF atau bayi tabung ini yaitu proses sel sperma dan sel telur dibuahkan atau dilakukan penyatuan oleh dokter di laboratorium. Setelah terjadi pembuahan, baru dimasukkan ke dalam rahim. Singkatnya seperti itu ya.
Kenapa sih proses IVF atau bayi tabung ini cukup mahal? Karena prosesnya itu kompleks banget, dimulai dari konsultasi awal, pengecekan wanitanya ada masalah atau enggak di rahim, jika ada masalah itu harus dibereskan dulu. Setelah benar-benar normal semuanya, nah dilakukan pembuahan oleh dokternya di laboratorium. Nah itu juga nggak mudah, jadi ada kolaborasi orang lab dan juga dokter. Setelah ada pembuahan, dimasukkanlah si buah ini atau si embrio ini ya, hasil pembuahan ini ke rahim wanita. Baru nanti dicek lagi berhasilkah atau perlu pengecekan yang lain, makanya harganya mahal banget. Selanjutnya program hamil yang kelima yaitu Intracitoplasmic Sperm Injection atau ICSI. Nah, ICSI ini bagian dari IVF atau bayi tabung. Biasanya ICSI ini dilakukan jika ada gangguan sperma. Pada teknik IVF ICSI, satu sperma disuntikan ke dalam satu sel telur agar terjadi pembuahan. Teknik ini dilakukan bila ada masalah pada sperma. Misalnya, sperma tidak mampu masuk ke sel telur dengan tenaganya sendiri. Caranya, sperma dipatahkan dulu lehernya, kemudian disuntikan ke dalam sel telur. Dulu, orang menganggap hanya sel telur yang menentukan kualitas embrio, tapi kemudian disadari faktor sperma juga menentukan kualitas embrio. Karena itu, sperma juga diseleksi. Ternyata, angka kehamilan menjadi lebih bagus, terutama untuk kasus-kasus yang gagal berulang. Nah, itu tadi 5 metode program hamil yang sudah aku sampaikan. Jadi gimana? Teman-teman mau pilih yang mana? Setelah menonton video ini makin semangat dan juga makin gencar berdoa kepada Allah untuk mendapat keturunan, untuk segera mendapat momongan. Amin. Dan semoga program hamil yang dijalankan lancar. Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. Dukung video aku dengan klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyi loncengnya untuk mendapat update video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.